Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini untuk belajar matematika. Hari ini kita masih pada bab yang sama, yaitu trigonometri. Namun yang akan kita pelajari melanjutkan materi selanjutnya, pada selanjutnya, yaitu 3.8 menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dan 4.8 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Langsung saja. Kita masuk ke nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi ya. Kita di sini berarti yang namanya sudut-sudut berelasi tidak jauh beda dengan pembagian di masing-masing kuadran. Yang sudah kita pelajari kemarin bahwa sebuah lingkaran dibagi 4 bagian. Berarti di sini itu 0 derajat sampai atau 360 derajat. Yang di sini 90, yang di sini 180 dan yang di sini 270. Otomatis yang di sini berarti kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin bahwa di kuadran 1 itu 90 derajat dikurangi theta atau 360 derajat ditambah theta. Kemudian di kuadran 2 90 derajat ditambah theta dan 180 derajat dikurangi theta. Di kuadran 3 180 derajat ditambah theta atau 270 derajat dikurangi theta. Di kuadran 4, 270 ditambah theta atau 360 dikurangi theta. Di sini alangkah baiknya nanti setiap perbandingan di masing-masing kuadrat itu kalian pahami semuanya. Nanti di akhir akan Bun Nurul berikan cara cepat untuk menghafalkannya, tapi alangkah baiknya kalian bisa menghafalkan, memahami semuanya. Kita masuk ke sini. Sudut-sudut berelasi pada kuadran 1. Di sini perhatikan. Karena tadi di kuadran 1 itu kan 90 derajat dikurangi theta atau 360 derajat ditambah theta. Kalau kita menggunakan 90 derajat dikurangi theta, maka sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangan semuanya sama. 90 derajat dikurangi theta. Namun, kalau kamu menggunakan rumus ini 90 derajat dikurangi theta, maka kalau pertanyaannya adalah sin, sin di sini 90 derajat dikurangi theta, maka di sini kebalikannya sin adalah cos. Jadi kalau menggunakan 90 derajat dikurangi theta itu kebalikannya, Kebalikannya. Kalau pertanyaannya sin, maka menjadi cos. Kalau pertanyaannya cos, maka menjadi sin. Kalau pertanyaannya tangen, maka menjadi kotangan. Kosekan menjadi sekan, sekan menjadi kosekan, kotangan menjadi tangan. Kalau di kuadran 1, itu semuanya hasilnya adalah positif. Itu otomatis Perbedaannya apa, Bu? Kalau menggunakan 360 plus theta, kalau menggunakan 360 plus theta, di sini maka hasilnya itu sama. Kalau di sini sin di sini sin, di sini cos di sini cos hasilnya, di sini tan di sini tan, Perbedaannya menggunakan cara yang mana? Menggunakan 90 dikurangi theta boleh,
menggunakan 360 ditambah 3 juga boleh ya. Kalau 90 derajat min theta, perhatikan dibalik. Kalau 360 plus theta tetap ya. Oke, lebih pahamnya kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, nilai dari sin 30 derajat ya. Maka kita menggunakan cara ini. Yang pertama 90 derajat dikurangi theta. Berarti 90 derajat dikurangi theta. Berarti di sini maksudnya theta itu gimana? Maksudnya 90 dikurangi berapa biar hasilnya ini? Sesuai pertanyaan. Yaitu 90 dikurangi 60. Hasilnya adalah 30. Berarti tetanya adalah 60. Berarti karena di sini kamu menggunakan sin 90 min theta, hasilnya adalah cos theta. Berarti di sini cos. Ya, pertanyaannya sin, kamu menggunakan rumus sin. Karena menggunakan 90 min theta, maka hasilnya cos. Sin jadi cos. 60-nya turun. Berarti cos 60. Berapa? Kalian harus sudah hafal sudut istimewa yang sudah Bu Nurul berikan waktu di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Hasilnya adalah setengah. Ya. Oke, kita menggunakan cara yang ini. Tapi di sini saya mengambilnya nilai dari cos 390. Kenapa saya menggunakan cos 390? Karena di sini lebih dari 360. Ya. Berarti di sini pertanyaannya kan cos 390. Berarti otomatis cos ya. Di sini cos, maka di sini cos 360 menggunakan cara ini ya. Cos 360 ditambah theta. Berarti 360 ditambah berapa biar jadinya 390? Yaitu 360 ditambah 30. Karena di sini cos menggunakan rumus ini maka tetap cos. Ya kan? Berarti sama dengan cos. 30-nya turun. Jadi sesuatu angka yang di sini tuh turun ke sini. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Jadi ini perbandingan kalau menggunakan menggunakan cara 90 min theta ya, caranya seperti ini ya. Syaratnya harus dibalik. Kalau 360 plus theta itu tetap. Karena di kuadran 1 maka hasilnya semuanya positif. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Yaitu pada sudut berelasi kuadran 2. Oke, di sini kuadran 2 berarti 90 ditambah theta dan atau 180 dikurangi theta. Di sini ya, kalau menggunakan 90 plus theta, hasilnya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau di kuadran 2 itu yang positif adalah sin. Hasilnya sin sama kosekan ya, itu positif. Yang lainnya negatif. Ya, 90 plus theta dibalik yang positif hanya sin sama kosekan. Kalau menggunakan rumus 180 min theta, tetap yang positif tetap sin. Jadi sin hasilnya sin. Beda kan dengan ini sin hasilnya cos. Karena kalau menggunakan 90 plus theta itu dibalik. Ya, jadi ini kalau 180 itu tetap yang positif hanya sin sama kosekan pada kuadran 2. Ya, ini silahkan dihafalkan. Oke, contohnya. Nilai dari sin 150. Kita menggunakan cara yang ini ya. Cara yang pertama, maka sin 150 sesuai soal sama dengan sin 90 ditambah berapa biar hasilnya 150, yaitu 90 ditambah 60.
Hasilnya adalah 150. Berarti kalau menggunakan 90 plus theta, berarti sin menjadi cos. Berarti sama dengan cos. 60-nya ini turun. Cos 60 adalah setengah. Gitu ya. Oke, kita menggunakan cara yang kedua, soalnya sama. Biar kalian tahu perbedaannya. Maka nilai dari sin 150 sama dengan sin 180 dikurangi theta. 180 dikurangi berapa? Biar hasilnya 150 dikurangi 30. Berarti di sini karena menggunakan sin, karena menggunakan rumus 180 min theta, maka tetap sinnya, ya kan? Sin tetap sin, berarti sama dengan sin 30-nya turun. Sin 30 berapa? Setengah. Sama kan hasilnya? Walaupun caranya beda, tapi hasilnya sama. Mau menggunakan cara yang 90 plus theta, ya boleh. Mau menggunakan 180 min theta juga boleh. Tapi alangkah baiknya kamu bisa mengerjakan dengan cara dua-duanya. Tapi saat ujian mau menggunakan cara yang mana monggo, gitu ya. Oke, kita masuk ke kuadran selanjutnya. Kuadran 3. Kuadran 3 ya, berarti 270 dikurangi theta atau 180 ditambah theta. Kalau menggunakan 270 dikurangi theta, hasilnya itu ya tetap dibalik. Dan yang positif hanya tangan sama kotangan. Di sini sin maka negatif. Kenapa negatif? Karena di kuadran 3 yang positif hanya tangan sama kotangan. Lihat hasilnya, positif kan? Positif kan? Beda dengan yang lainnya. Ya. Oke, kalau menggunakan 180 derajat ditambah theta, hasilnya itu tetap. Yang positif tetap sama, tangan sama kotangan. Contohnya, oke. Nilai dari sin 210 ya. Kita menggunakan cara 270 dikurangi theta, berarti 270 dikurangi berapa? Biar hasilnya 210 dikurangi 60. Berarti karena kita menggunakan 270 berarti berubah menjadi min cos theta. Berarti negatif cos 60. Dapat 60 dari mana? Dari sini, ya. Kenapa kok negatif? Dari rumus. Kenapa kok ini sin jadi cos? Dari rumus. Ya, dihafalkan. Berarti cos 60 adalah setengah. Min negatifnya turun berarti hasilnya adalah negatif setengah. Coba kita menggunakan cara yang kedua. Berarti 180 ditambah berapa? Biar hasilnya 210 ditambah 30. Berarti di sini ya, karena di kuadran 3 yang positif hanya tan. Berarti karena pertanyaannya sin, maka negatif. Negatif sin, ya. Jangan bingung kenapa kok ini negatif, karena di kuadran 3. Berarti 30-nya ini turun, sin 30 adalah setengah. Negatifnya turun, maka hasilnya sama, yaitu negatif setengah. Oke, kita masuk ke kuadran keempat. Oke, kuadran keempat itu 270 ditambah theta dan atau 360 dikurangi theta. Kalau di kuadran 4 itu yang positif hanya cos sama sekan, ya, cos sama sekan, hasilnya itu positif, yang lainnya negatif. Kalau menggunakan 270 plus theta, hasilnya dibalik. Kalau menggunakan 360 dikurangi theta, hasilnya tetap yang positif hanya cos sama sekan. Ya, dipahami, dicatat, dan dihafalkan. Oke, contohnya. Nilai dari tan 315. Kita menggunakan cara ini ya. 270 ditambah berapa? Biar hasilnya 315 ditambah 45. Karena di sini adalah tangan pertanyaannya, maka berubah menjadi min kotangan. Ya. Berarti min kotangan 45. 45 dari sini turun. Tetanya kan di sini. Maka
di sini kotangan 45 sesuai dari sudut istimewa hasilnya adalah 1. Karena di sini negatif, maka negatifnya turun, maka jadinya negatif 1. Oke, kita menggunakan ini. Cara yang kedua 360 dikurangi theta. 360 dikurangi berapa biar hasilnya 315 ya. Dikurangi 45. Tangan di sini maka menjadi min tan theta. Berarti negatif tan theta. Tetanya 45. Berarti tan 45 adalah 1. Negatifnya turun, hasilnya sama. Yaitu negatif 1. Mudah bukan? Mudah. Nah, tadi sudah saya berikan tata cara menerapkan dua rumus pada kuadran yang sama. Di sini, Bu Nurul memberikan cara cepat ya, cara cepatnya. Cukup kalian hafalkan semua sindikat tangannya kosong. Maksudnya gimana? Semua di kuadran 1 itu positif. Kemudian sindikat cukup kata depan yaitu sin. Maka pada kuadran 2 hanya sin sama sekan. Karena kan kosekan itu sepersin. Maka sesuatu yang berhubungan dengan sin maka positif. Berarti sin pada kuadran 2 hanya sin yang positif. Yang lainnya negatif. Kemudian tangannya, maka tan. Hanya tan yang positif di kuadran 3. Baik tan maupun kotangan. Di sini kosong, maka kos. Hanya kos sama sekan yang positif di kuadran 4. Ya, semua sindikat tangannya kosong. Maksudnya gitu. Langsung aja. Sudut-sudut berelasi pada kuadran 1. Di kuadran 1, karena di sini kan kuadran 1 kan semua. Berarti semuanya kan positif. Cukup kalian hafalkan sudut istimewa yang sudah Bu Nurul berikan waktu pertemuan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu cukup ya. Oke, terus yang kedua. Nih, tadi kan ini toh. Nah, langsung saja. Oke. Sudut-sudut berelasi pada kuadran 2 kan ini. Kuadran 2 kan ini. Hanya sin yang positif kan? Maka cukup hafalkan ini. 180 dikurangi theta. Karena kenapa saya menggunakan rumus ini tidak menggunakan 90 plus theta? Kalau 90 plus theta itu hasilnya dibalik. Ya kan? Nah, perhatikan. Kalau 180 min theta, hasilnya itu sama. Sin tetap sin. Cos tetap cos. Tapi hanya sin sama kosekan yang hasilnya positif. Ya kan? Ini kan sindikat. Hanya sin yang positif pada kuadran 2. Berarti ini karena kuadran 2 kan 180 min theta. Hanya sin yang positif sama kosekan. Ya kan? Cukup hafalkan ini. Maka kamu bisa mengerjakannya. Oke, kemudian kita kuadran ketiga. Kuadran ketiga tan. Hanya tan sama kotangan yang positif, maka saya menggunakan ini. 180 plus theta. Kenapa tidak menggunakan 270 min theta? Karena kalau menggunakan rumus itu harus dibalik dulu. Biar enak, kamu pilih rumus yang hasilnya tetap. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Ya, kalau di kuadran 3 yang positif hanya tan. Berarti tan sama kotangan hasilnya positif, yang lainnya negatif. Ya. Oke, itu cara cepatnya. Yang terakhir, di kuadran 4. Oke, di kuadran 4 hanya cos. Cos sama sekan yang positif. Perhatikan. Hanya cos sama sekan yang positif. Ya kan? Yang lainnya negatif. Tapi saya menggunakan 360 dikurangi theta. Kenapa? Karena
Di sini hasilnya tetap sin tetap sin, cos tetap cos. Maka cukup hafalkan ini saja. Ya. Itu minimalnya lah. Kalau kalian bisa menghafalkan semuanya, kedua rumus pada kuadran yang sama lebih baik. Ya. Tapi ini belum berikan rumus yang cepatnya. Oke. Sekarang saya berikan sudut-sudut batasan di kuadran. Oke. Kalau sudut perbatasan 90 kan sudah ada ya di studi istimewa, maka saya berikan 180. Sin 180 itu nilainya 0. Cosnya min 1, tannya 0. Kalau 270, sinnya min 1, cosnya 0, tannya tidak terdefinisi. Kalau 360, sinnya 360 adalah 0, cosnya 1, tannya 0. Ini udah ketetapan. Silakan buat penambah ilmu kalian. Kalau ada soal langsung bisa tahu nilainya, nggak usah bingung. Gitu ya. Silakan untuk dicatat. Oke. Perbandingan sudut yang lebih dari 360. Oke, perhatikan. Di sini saya berikan sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan. Kalau ada sudut yang lebih dari 360, maka berlaku rumus ini. Theta ditambah K dikali 360. Sin hasilnya sin. Theta dapat dari mana? Dari sini. Ya, ini rumusnya. Langsung masuk ke contoh saja. Tentukan nilai dari sin 780. Berarti di sini menggunakan rumus ini kan? Sin maka sin ini. Berarti ya, sin 780 sama dengan sin tetanya. Kenapa 60? Sebentar, kamu berpikir yang belakang dulu, yaitu K dikali 360. 360 dikali berapa biar mendekati 780? Maka 360 dikalikan 2. Hasilnya adalah 720, ya kan? 720 ditambah berapa biar hasilnya ini, yaitu ditambah 60. Berarti tetanya adalah 60. Berarti sama aja sin 60. Berapa? Setengah akar 3. Mudah kan? Mudah, tidak ada yang sulit. Oke, silakan untuk dipahami. Kalau tidak paham, diputar kembali, diulang-ulang lagi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai dari 2 sin 240 ditambah 3 kali cos 330. Wow, ini tidak ada di studi istimewa, ya kan? Maka menggunakan sudut berelasi. Caranya, soalnya ditulis kembali. 2 turun, sinnya turun, 240 berada di kuadran berapa? Di kuadran 3. Maka saya menggunakan 180 ditambah theta. Berarti tetanya 60, ya kan? 3-nya turun, cosnya turun. 330 berada di kuadran berapa? Di kuadran 4. Maka lebih enaknya menggunakan ini. 360 ditambah theta. Kenapa kok di sini harusnya negatif ya? Bentar. 360 dikurangi theta. Oke, di sini berarti kalau menggunakan 180 ditambah theta, maka kan tetap sin tetap sin. Kenapa ini negatif? Karena di kuadran, ini kan berada di kuadran 3. Kuadran 3 semua sindikatan. Hanya tan yang positif. Karena di sini sin maka negatif. Ya. Ditambah 3-nya turun. Kalau menggunakan 360 dikurangi theta, maka tetap
Kos tetap kos. Kenapa kok ini positif? Karena semua sindikat tangannya kosong. Kos di kuadran 4 itu positif. Berarti di sini positif. Dimasukkan saja 2. 2-nya turun, negatifnya turun, sin 60 setengah akar 3 ditambah 3 kali cos 30 setengah akar 3. Berarti di sini 2 kali 2 per 2 kan 1. Ya kan? 2 dikali ini kan 2 kali setengah kan 1. 1 kali akar 3 akar 3. Akar 3 kali negatif, negatif akar 3. Ditambah 3 kali setengah 3 per 2 akar 3. Selesai. Hasilnya setengah akar 3. Karena min 1 ditambah 3 per 2 kan min 2 per 2 ditambah 3 per 2 setengah. Berarti di sini hasilnya adalah setengah akar 3. Oke, contoh yang kedua. Tuliskan bentuk sederhana dari sin theta ditambah sin theta plus 90 ditambah sin theta plus 180 ditambah sin. Kurungnya ini kebalik. Harusnya kurung buka, ya kan? Ini juga sama. Oke. Ya kan? Berarti di sini cara menjawabnya soalnya ditulis kembali. Sin theta maka tetap sin theta. Sin theta tambah 90 kan sama aja 90 plus theta ya. Berarti 90 plus theta itu di kuadran 2. Di kuadran 2 kalau menggunakan rumus ini maka hasilnya dibalik, ya kan? Sin jadi cos. Theta-nya ditulis, ya kan? Kemudian sin 180 ditambah theta, berarti ini berada di kuadran 3. Di kuadran 3, kalau menggunakan rumus ini, maka tetap, berarti sin tetap sin. Kemudian di kuadran 3 yang positif hanya semua sindikat tan, hanya tan. Maka karena di sini sin, berarti di sini negatif. Kemudian sin 270 ditambah theta, berarti ini berada di kuadran 4. Di kuadran 4, menggunakan rumus ini maka dibalik. Sin jadi cos. Tandanya sekarang, tandanya karena menggunakan rumus ini dibalik karena di kuadran 4 yang positif hanya cos, di sini sin maka negatif. Ya, berarti yang perlu kalian menyederhanakan bentuk trigonometri, berarti dilihat dulu itu di kuadran berapa, menggunakan rumus apa, dan yang mana yang positif. Ya, itu diperhatikan. Berarti sin theta dikurangi sin theta, habis. Cos dikurangi cos, habis. Maka jawabannya adalah 0. Oke. Sekarang sudah, silakan kalian kerjakan latihan ini. Ya, silakan dikerjakan. Nanti dikirim di classroom buat nilai tugas kalian. Soalnya ada berapa ini? 5, 6. Ada 6. Bentuknya ada perhitungan, ada yang tidak. Ya. Oke. Silakan kalian kerjakan. Saya buat nilai tugas, semangat di rumah belajar. Belajar jangan dibuat beban. Ya, pesannya Bu Nurul itu tetap di rumah, taati peraturan pemerintah. Semangat untuk belajarnya, jangan banyak mengeluh karena mengeluh itu bukan untuk mengurangi bebanmu, tapi malah menambah bebanmu. Ya. Oke, semangat belajar, semoga negara kita segera pulih sakit atau penyakit virus coronanya segera pergi dari negara kita. Amin. Oke, cukup sekian pembelajarannya dari Bu Nurul. Semangat belajar. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa tanya di classroom. Ya, Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.